Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcast Melayu by Hangkata Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, yang spesial menggunakan bahasa Melayu. Yang kita ketahui bersama bahwa bahasa Melayu itu merupakan ibu daripada bahasa Indonesia yang berasal dari Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Kalau kemarin saya berbaju merah, kali ini yang spesial narasumber yang berbaju merah. Ada Bang Dedi. Sebenarnya harus panggil Bapak nih, karena hari ini Bang Dedi hadir kita nih menjelang hari jadi Provinsi Kepri ke-19, Bang Dedi ya. Karena susah juga kalau saya panggil Bang Dedi, macam kaku saya karena terbiasa ya. Beliau adalah Dedi Eka Saputra Estos MH, Magister Hukum Estos ini. Beliau merupakan bidang pengembangan dan pemasaran destinasi wisata. Tidak pakai pemasaran pariwisata. Oke. Di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Saya izin panggil abang aja lah ya. Karena beliau lebih dikenal dengan Dedi Hood daripada Dedi. Sehat Bang Dedi? Alhamdulillah. Bang Dedi kenapa kita undang di sini? Karena kemarin kita ini udah greget juga Bang Dedi. Masalah pariwisata Kota Tanjung Pinang, pada khususnya umumnya itu Provinsi Kepulauan Riau. Kita nak tahu nih apa yang terjadi saat ini. Kalau sekarang kita sama-sama tiarap ya. Sama-sama tiarap ya. Cuma memang kita tak bisa berpangku tangan. Kita harus tetap berjuang dengan cara kita. Apalagi kayak saya di pengembangan pemasaran itu yang menjadi fokus kita adalah macam mana mendatangkan wisatawan. Tuh. Jadi yang kenapa hari ini kita undang Bang Dedi itu jangankan untuk mengembangkan pada saat ini. Bertahan saya sudah bagus kan. Disiksa juga nih nampaknya ya. Jadi macam mana Bang Ded supaya Kepri, tapi kan nanti bulan Oktober kalau tidak silap saya tengok di media-media Menteri Pariwisata akan mengaktifkan travel bubble nih, pada bulan Oktober. Pembicaraan setiap mungkin hampir rapat dengan kementerian melalui Zoom meeting. Mau itu offline mereka di Jakarta diundang, sama kita yang di sini melalui Zoom meeting. Cuma memang perjanjian ada klausal yang harus kita buat sesuai dengan kemauan pemerintah Singapura. Dengan kita sesuaikan dengan kita punya tempat ya di Indonesianya. Cuma memang kita masih menunggu bahwa penurunan angka COVID itu sendiri. Ya, karena satu langkah salah saja itu langsung akan berakibat fatal. Klaster baru langsung ya. Karena kalau misalnya saya berpikir bahwa Kepri nih kayak misalnya di Nongsa Point Marina, Batam ya, Bintan itu masih oke. Tapi kalau Bali mungkin nggak semua ya, nggak di Kuta, nggak di apa, mungkin di Nusa Dua dia klaster kan. Dia tidak semua tempat nih. Travel bubble tunggu dulu. Sebelum kita lebih lanjut nih ke travel bubble itu sebenarnya seperti apa kondisinya? Maksudnya travel bubble itu gini, kita kesepakatan dua negara bahwa memang kita bisa mengendalikan COVID itu, bahwa Singapura bisa mengendalikan, kita bisa mengendalikan, sampai kita sepakat bahwa tapi dengan ketentuan-ketentuan yang kita datang ke sini, mereka juga bahwa yang datang itu tidak membawa virus, tidak carrier ya, tidak carrier dan orang di sini juga tidak menularkan berarti harus sama-sama safe dulu ya. Sama-sama safe. Dia ada klausulnya panjang bahwa berapa hari. Cuma memang itu tidak kita bahas di sini lah ya. Aku rasa kalau kondisi panjang sekali gitu. Karena itu pun belum duduk bahwa belum duduknya karena belum bisa kita betul-betul terapkan, karena kalau udah sepakat dua negara, baru kita bisa ditunjukkan ke halayak. Berarti ini travel bubble ini berlaku untuk antar negara, bukan antar daerah. Berarti kalau kita misalnya orang Kepri pergi ke Bali misalnya, tidak berlaku travel bubble. Tak ada masalah itu. Travel bubble nih kalau yang saya riset sedikit lah ya, itu kan dia hanya berlaku di satu tempat kan. Misalnya dia masuk ke Kepri, dia hanya boleh di daerah Nongsa Point tadi kayak Bang Dedi cakap. Terus kalau misalnya di daerah Bintan, kalau tak salah saya hanya Lagoy. Dia begitu masuk Lagoy, dia tidak boleh kemana-mana kan? Di situ saja. Terus kalau sampai ditemukan dia keluar dari situ, tidak diperbolehkan, dikembalikan lagi ke situ. Tidak bisa, karena kan kita ada pintu.
Oh, pintu Lagoy itu kan dijaga ketat. Satu gate saja ya. Jangankan orang luar negeri, kita aja keluar masuk susah. Macam pergi ke luar negeri ya. Tapi sekarang masih oke lah, cuman tengok KTP segala macam sudah bisa masuk kan. Asalnya suruh tunjuk paspor. Tapi hari itu Sabtu saya ke Lagoy, kita tetap genos. Oh iya, tetap genos masuk. Genos masuk. Saya sudah lama sekali tak masuk. Saya kebetulan bawa keluarga kemarin menginap pun, kita tetap genos. Di pintu masuk ya, pintu masuk depan. Ya, ditanya mana surat genosnya. Kalau tak ada genos, pergi ke terminal, kami menyiapkan. Oh, mereka menyiapkan di terminalnya Lagoy ya, di depan itu. Yang terminal di luar. Yang tempat biasanya Tour de Bintan. Ya, betul. Oke. Berarti wajib genos ya sekarang? Wajib. Untuk mereka, untuk Lagoy sendiri. Untuk Lagoy sendiri. Kalau di luar enggak. Di luar itu tidak. Kalau ada di dalam berarti bebas lah ya. Meskipun sudah divaksin. Meskipun sudah divaksin. Ya. Karena memang kayaknya BRC menerapkan peraturan yang cukup ketat untuk supaya dia bisa memastikan safe di Lagoy. Itu tadi mungkin melalui langkah-langkah itu travel bubble nanti bisa dibuat di situ kan ya. Karena kan susah juga. Covid ini kalau kita tadi bilang kedua negara bisa mengendalikan Covid agak payah juga kan. Sementara saat ini tidak terkendali. Lama-lama nanti akhirnya betul apa yang saya pernah dengar itu bahwa hidup berdampingan. Hidup berdampingan. Sama kayak flu apa lagi yang dulu-dulu yang penyakit yang luar biasa, TBC, pandemi. TBC sekarang kan hidup berdampingan. HIV, gitu-gitu kan kita hidup berdampingan. Tapi kalau HIV kan masih bisa kita pilih, Bang. Itu kan perilaku. Kalau macam TBC kan tak bisa, Bang. Tidak persis seperti sekarang inilah COVID ini kan, kalau karena berdekatan dia akan menularkan. Betul. Kalau HIV kan kita seperti ini tidak harus ada kontak, betul-betul kontak kan. Gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah, mana tahu keajaiban kan semua selesai. Karena nggak bisa kita ini berharap banyak daripada yang di domestik aja, karena pendapatan nasi di daerah kita kurang. Kita memang berharap PAD ya dari situ ya. Oke. Dan domestik juga sekarang melemah kan, kecuali yang betul-betul dari dalam ya. Ada juga, cuman kita ya nggak bisa berharap banyak juga. Yang penting kita pemasaran kita. Inilah dengan cara yang kita berjumpa, itu kita sampaikan kepada media sosial melalui laman-laman YouTube, Instagram dan sebagainya. Kita selalu cuma memang nggak coba bikin satu yang greget gitu. Greget bahwa betul-betul ini nggak ada di tempat lain, tapi ada di tempat kita. Ada di tempat kita ya. Sekarang gini, Bang, masalahnya nih kita bicara pariwisata ini memang sebuah hal yang kompleks ya. Sama dengan bicara COVID sebenarnya. Begitu kita bicara pariwisata kan semua unsur elemen masuk ke situ, Bang. Termasuk sebenarnya saya berada di dalam itu karena saya kebetulan ada outbound provider. Nah, outbound provider ini berjalan biasanya selain dinas-dinas ya, itu juga mengharapkan tamu yang datang ke daerah kita melakukan capacity building, team building segala macam. Ya karena tamu-tamu pariwisata. Nah, ini kan sebenarnya menyangkut hajat hidup orang banyak kan. Sama hajat hidup kita juga. Hajat hidup kita juga. Mau tidak mau memang sebagai event organizer ya. Betul. Sebagai event organizer, sebagai outbound provider. Saya pun dalam artian kita ini kan saling keterkaitan. Kayak misalnya contoh ada orang merasa bahwa hebat nih Kepri masuknya wisatawan domestik dan mancanegara atau mancanegara secara khususnya, bahwa kami ini sebenarnya di pemerintahan daerah, mau itu tingkat kabupaten ataupun provinsi, tak begitu hebat sebenarnya bagi saya. Yang hebat itu adalah stakeholder, ya AL dan kawan-kawan lainnya yang terlibat langsung ya. Itu yang mendatangkan orang itu datang kan. Tapi kalau kami kan cuma memfasilitasi saja. Benar. Ujung tombaknya, Bang. Ujung tombak. Karena seperti apapun pemerintah membuat satu program, kalau ujung tombaknya tak sampai, tak sampai juga ya. Itu kan nanti bicara tentang service segala macam kan. Nanti itulah yang jadi iklan berjalan kan. Nah, ketika kita misalnya saya sebenarnya ada satu bisnis yang udah mati, Bang. Travel. Karena emang tak ada. 2 tahun ini kan udah habis. Bukan satu orang. Bukan satu. Merata. Sampai Indonesia mungkin. Kawan-kawan travel itu sekarang udah macam-macam beralih profesi. Yang kantornya udah jadi kedai kopi. Betul, cuman gini, kalau boleh kita menyarankan bahwa
sebenarnya masih banyak jalan lain ke Roma gitu. Okay. Walaupun tidak ada travel, event organizer-nya kan ada. Iya. Macam mana meng-create aja sesuatu yang ini bisa sesuai dengan prokes, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Satgas di satu tempat dan sebagainya, ataupun peraturan di Indonesia. Kita buat yang betul-betul kita aturan prokes itu kita jalankan. Tetap banyak beberapa kawan-kawan kita yang di Batam bikin ngamen kemarin ada beberapa, nanti insya Allah tanggal Oktober tanggal 20 mungkin ya, itu di TCC Mall. Jadi musisi iya. Jadi kita bikin macam mana cara memutar otak aja sekarang nih. Yang macam mana benda itu boleh jalan. Iya. Dan insya Allah kalau seandainya memang kita berkemampuan untuk di provinsi, kita akan mendukung kawan-kawan di stakeholder itu. Yang semua itu ya. Iya. Tapi gini Bang, sebenarnya saya kan kebetulan travel saya dulu itu pasarnya Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia. Dan sampai detik ini masih kawan-kawan di Melaka, Johor tuh pengen nak datang ke sini gitu. Semuanya pengen. Mereka cuma kan border belum buka. Border masih tutup semua kan. Jangankan border dia keluar ke negara kita. Dia antara negara bagian ke negara bagian masih belum masih tutup. Artinya kita sebenarnya masih punya peluang besar kalau memang hal-hal seperti itu bisa kita jalankan. Satu kata kunci sebenarnya bahwa kita ini sebenarnya bersyukur dengan adanya pandemi ini. Kenapa? Kita harus siapkan segala sesuatunya pada saat border dibuka. Begitu kita siap, betul-betul siap, betul-betul siap. Jadi orang yang mau datang tuh nyerbu, bukannya jalan tertatih lagi, tapi menyerbu, langsung pengen kesini, langsung terbuka keran terbuka, tapi kita harus siapkan diri dulu. Itulah yang saya di pemerintah daerah, khususnya di provinsi, mengajak kawan-kawan di kabupaten kota. Contoh beberapa tempat yang mau menerima kita untuk Kopi Morning beserta pemangku kepentingannya, bahwa saya berharap dari kabupaten kota itu siap dulu. Destinasinya, macam mana kelompok sadar wisatanya, bahwa mereka mempunyai aset besar yang harusnya itu dibuat, di-create, lepas itu dijaga kebersihan dan sebagainya. Ini kan banyak yang terbengkalai sekarang. Bang, sebenarnya kita sadar tak ketika COVID ini berlangsung, kan kalau dulu lah begitu mati suri ya, dan muncul berbagai macam destinasi baru. Mungkin banyak orang tak sadar itu, tapi bagi saya hobi penjalan, ternyata terbuka banyak destinasi-destinasi baru, Bang. Destinasi baru, sama coba perhatikan kalau itu kan kedai kopi atau restoran itu tumbuh. bukan ada yang mati, ada yang mati, tidak survive. Tidak survive. Tapi kalau yang baru-baru ini saya lihat di Tanjung Pinang aja, nggak usah jauh di Batam. Kalau Batam kan memang pangsa pasarnya lumayan. Tanjung Pinang aja banyak kafe yang baru buka. Yang buka baru ya. Dari mana ya? Ini cuman karena mungkin mereka yakin. Keyakinan itu yang harus kita punya. Lebih kepada spiritnya mungkin ya. Iya, spirit. Tapi kalau Abang bicara tentang bagaimana semakin tumbuh kedai kopi segala macam, saya bisa menjawab satu, Bang. Itu pengalihan bisnis. Tadi kawan-kawan yang saya kenal, Bang, yang punya travel, itu sekarang kantornya udah jadi kedai kopi, Bang. Salah satunya mungkin Abang tahu tuh Abadi, Bang Ferizal Musa, itu yang ada di Jalan Pancur, itu kan kantor tiketing segala macam travel. Sekarang jadi jual stick, Bang. Buka kafe, sekarang kantornya jadi kafe, bukan jadi kantor travel lagi. Jadi itu yang tumbuh-tumbuh. Tapi kan dia kan mati suri, bukan mati habis. Kalau dia bikin makanan, dia bikin makanan. Nanti travelnya pada saat bukanya travel ke border itu kan jadi nilai tambah. Iya betul. Tinggal membangunkan lagi. Dia ngemas aja bahwa dia, walaupun aku punya travel agent, tapi aku punya tempat makan. Iya. Terakhir bisa ke situ tamu ya. Sisi positif COVID ya. Jadi kalau aku sama kawan-kawan berpikir cuma sederhana, bahwa kita ambil sisi positifnya aja lah, jangan yang ini. Kalau kita buat terpuruk nih. Betul. Anggaran di pemerintah daerah tergerus dengan ngurusin orang COVID dan sebagainya. Tapi kita harus memutar otak macam mana. Banyak kok dari lembaga-lembaga kayak misalnya bank ataupun apa yang bisa mendukung kita. BI salah satunya mendukung kita untuk pariwisata, untuk peminjaman segala macam. Bukan, maksudnya dalam artian untuk misalnya kita ada event, dia bisa mendukung kita. Kalau yang siap dukung kita. Dalam bentuk baru-baru dalam bentuk bantuan. Kemarin waktu yang ngamen di
Desi Mall, Diamond City Mall itu di Batam, itu BI bantu support, mereka sponsor ya jatuhnya ya. Jatuhnya. Walaupun kita tak tahu berapa ya. Cuma yang jelas intinya mereka ada support. Berarti kan bukan hanya berpangku tangan sama pemerintah daerah kan? Oke, berarti ada sisi-sisi lain, ada pihak-pihak lain yang bisa support itu ya? Iya. Ini baru-baru ini juga untuk usaha kecil menengah juga ada perjanjian dengan Bang Rio atau apa? Iya, dengan Bang Rio yang pemerintah siap membayarkan bunga ya. Bunganya. Jadi itu kan sebenarnya macam mana cara kita memutar otak aja sebenarnya. Betul. Nak survive ke tidak? Cuman kadang-kadang kita harus akui Bang, kita punya karakter kadang-kadang manja. Bunga dah dibayarkan pun angsuran nak dibayarkan juga. Tak nak rugi. Ini jadi masalah sebenarnya. Balik lagi ke masalah spirit. Tapi kalau itu oknum ya. Kita tak bisa menyamaratakan karena beberapa lah. Ya, kita tak bisa menyamaratakan. Kalau kita tak cakap gitu, tak di sini. Tapi itu bualan kedai kopi. Iya, betul. Kita balik lagi Bang. Masalah kita nih siap ke tidak? Kalau kita lihat sekarang, kita harus akui memang muncul destinasi-destinasi baru yang salah satu, abang mungkin pernah jalan ke Dompa. Dompa itu berkembangnya menurut saya saat COVID ini Bang. Masyarakat yang tadinya udah bosan dekat rumah, akhirnya ke Dompa, di Tanjung Setumu, Tanjung Siambang. Sekarang kan cantik sekali Tanjung Setumu itu. Yang di Tanjung Setumu, yang di ujung sekali. Yang sampai sih. Ini kacau nih. AB ini kita pergi sana. Menurut saya itu salah satu destinasi yang terbaik di Tanjung Pinang untuk kategori pantai ya Bang ya. Meskipun pantainya tidak sebagus Lagoy, tidak sebagus Trikora gitu. Tapi kalau bilang sunset, nah, di Trikora itu tidak ada sunset. Tapi kalau abang jalan ke Tanjung Setumu, the best sunset di situ. Cantik sekali. Tinggal angle foto aja. Foto, video dan sebagainya. Yes, betul. Daerah luar tuh gitu juga. Dia main itu aja sebenarnya, Bang. Pas datang, sama aja namanya. Karena kan yang tersisa itu hanya foto, Bang. Dokumentasi. Apa sih yang tertinggal dari sebuah pariwisata ketika kita jalan sana jalan sini? Hanya foto. Dalam kenangan kan yang ada di otak aja kan. Iya, betul. Jadi saya rasa itu juga satu hal yang saya salut sih dengan kawan-kawan Pok Darwis Dompa yang support yang membangun itu segala macam. Cantik sekali di Tanjung Setumu. Nanti kita coba tengok sana. Malu juga. Bukan, saya tak salahkan abang juga. Beban kerja di COVID ini berat juga kan. Jadi gini, kalau saya hanya menjual, menjual karena saya kabit pengembangan pemasaran. Yang punya yang punya destinasi itu adalah yang punya betul-betul yang punya adalah kabupaten kota. Kabupaten kota, betul. Terlepas daripada itu individu ataupun lembaga apa yang membuat destinasi itu, tapi kan yang tahu kan kota. Dia menginformasikan ke kita, baru kita jual kan gitu. Jadi saya ini cuma penjual aja, pedagang. Tapi kalau yang destinasi tidak melaporkan sama kita pun kadang-kadang tak tahu juga. Apalagi COVID kita ada WFA, WFO, sampai akhirnya informasi susah didapatkan, tak tersampaikan ya. Tapi memang mungkin saya sarankan abang dalam waktu dekat pergi tengok sana. Baik. Kalau kebetulan saya punya skripsi kemarin mengangkat tentang itu. Jadi di situ tuh sekarang yang jadi kendala adalah akses. Memang aksesnya sekarang cukup sih, cuman kurang memadai. Jalan tanah mesti. Cuman memang secara lahan dan segala macam itu milik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Gitu. Karena memang di daerah Setumu, Dompa yang di daerah yang sudah diganti rugi kan? Yang di daerah-daerah situ itu memang di dalam RT RW-nya memang daerah pariwisata memang. Ya, di daerah pariwisata. Jadi mereka itu sekarang bukan kesulitan lah. Beberapa yang menghambat ya salah satu akses. Akses. Kalau bicara tentang lahan, mereka sudah dapat izin dari pemerintah provinsi. Walaupun saat ini belum ada hitam di atas putih. Tapi itu kita bicara nomor sekian lah. Nanti tinggal bagaimana pemerintah. Tapi yang jelas memang cantik. Abang harus ke sana saya bilang. The best moment itu di sana saat ini. Dapat dia punya. Dapat. Apalagi kalau udah jam 6, itu luar biasa cantiknya. Betul-betul sunset di situ, Bang. Iyalah karena dia berarti di bagian sebelah kiri, kalau dari Dompa sebelah kiri dia pas sunset turun di situ. Betul. Dia betul-betul berhadapan betul dengan sunset. Iya, berhadapan. Dia barat soalnya kan, pas di depan Pulau Penyengat. Jadi Bang gini. Kita lihat satu mati suri. Begitu mati suri lama, kita lihat mungkin kita harus sebut salah satu resort yang mati. Agro itu kan sekarang mati total. Meskipun yang lain masih survive kayak Madu 3 segala macam. Kita scope Bintan lah nih ya. Nah,
bicara secara umumnya, bagaimana kita menyiapkan untuk ketika ini terbuka semua? Langkah-langkah pemerintah itu apa yang dilakukan? Itulah kita ketemu dengan stakeholder dan pemerintah daerah yang memiliki wilayah. Kita kan tidak punya wilayah nih. Provinsi ini kan menaungi ya. Menaungi aja. Yang punya wilayah itu adalah kabupaten kota. Mereka yang harus menggesa ataupun memberikan stimulan kepada objek-objek wisata yang ada di daerahnya untuk siapkan diri untuk pada saat border dibuka kita sudah siap, jangan pada siap diserbu ya. Pada saat border dibuka kita tak siap, sayang kan? Iyalah pasti. Minimal menjaga kebersihan, menerapkan protokol kesehatan untuk domestik aja yang orang-orang Tanjung Pinang yang akan datang ke Trikora misalnya. Itu kan harus siapkan hand sanitizer, gimana jaga jarak dan sebagainya. Cuci tangan tak payah lah ya. Laut kan ada. Lebih bagus lagi ya. Lebih bagus. ASEAN langsung dia bersih kan. Dan ini sebenarnya sudah pemerintah sudah melakukan sosialisasi belum ke masing-masing yang memiliki daerah tempat wisata? Udah, kita ada beberapa, cuma memang ada beberapa yang belum sempat kita jangkau adalah kayak seperti Natuna Anambas. Tapi kalau yang Bintan kemarin kita sudah pernah kopi morning di sana. Di Lingga juga kita sudah pernah. Karimun juga kita pernah. Habis itu ya yang lain karena ya lagi-lagi keterbatasan anggaran. Ya. Jadi kita tetap kita kayak misalnya contoh kita Zoom meeting apa semua kan melibatkan beberapa kabupaten kota. Dan nanti terakhir insya Allah jika tidak ada halangan kita akan buat pertemuan lumayan besar dengan semua kabupaten kota datang untuk membicarakan itu. Hal itu ya, ketika barang ini terbuka nanti border segala macam, mau tak mau memang kita harus siap. Dan kita juga harus menetapkan koridor. Dalam artian koridornya gini, kita harus bisa mengkaitkan antara Tanjung Pinang ada apa, Bintan ada apa, misalnya Lingga ada apa, misalnya, atau Karimun. Jadi kita bisa tourism linkage yang sekarang digaungkan oleh Pak Gubernur yang sekarang, Pak Ansar dan Ibu Marlin, bahwa tourism linkage itu macam mana Tanjung Pinang biarkan dengan sejarah, dengan budaya, dengan karakternya masing-masing ya. Di Bintan itu mungkin ada budaya tapi kita titik beratkan di wisata alam ya. Wisata alam. Di Lingga sama juga budaya karena saling keterkaitan antara Tanjung Pinang dengan Lingga, karena dengan terkait budaya Melayunya ya. Masuk orang tuh kan yang masuk kerajaan karena kerajaan Riau Lingga juga kan. Balik lagi ke sana. Maksudnya dengan adanya podcast Melayu ini kan masuk juga gitu kan, ya. Jadi akhirnya habis itu Batam wisata belanja ya. Itu kita patok dulu. Jadi supaya tidak melebar karena di dalam koridor tuh kadang-kadang ada yang semua ndak beradu ya Bang. Semua ndak, misalnya Bintan ndak juga alamnya, juga budayanya. Jadi kalau kita ini kan kebiasaan ya, kalau menurut saya pribadi bahwa kebiasaan kita ini semua nak kita urus. Semua nak. Kalau sebenarnya kita fokus saja satu tempat, satu koridor. Itu yang kita fokuskan pasti berkembang. Baru dia tadi dapat yang lingkat itu ya. Iya, betul. Saya sebenarnya pernah berpikir seperti itu Bang. Waktu saya lagi aktif-aktifnya travel kita, saya ingin buat macam mana ketika saya menjual paket itu bisa dari turun di Tanjung Pinang, bisa ke Karimun, bisa ke Batam, bisa ke Lingga, baru setahun itu balik gitu. Nah, kita harus akui sarana dan prasarana kita susah aksesnya. Jadi alhamdulillah hari ini juga misinya Pak Gubernur juga mudah-mudahan bisa diaplikasikan. Beliau buatnya sekarang itu ada namanya cross cutting. Cross cutting itu adalah macam mana berkolaborasinya antara beberapa dinas untuk mendukung pariwisata. Karena pariwisata ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Betul. Dia harus dapat influence dari dinas-dinas yang lainnya. Kiri kanannya harus itu pasti. Contoh, pada saat Al bilang bahwa orang ke Tanjung Pinang, habis itu dia nanti ke Bintan, habis itu dia ke Lingga. Dari Bintan ke Lingga berapa lama? Betul. Ada tak yang reguler? Kalau harus charter berapa duit?
Itu dia, itu yang jadi masalah tadi. Jadi Bang, itu kayak misalnya contoh hari ini saya gembar-gemborkan. Kemarin kebetulan di ini ya, diundang oleh saya undang Pak Bupati Lingga untuk hadir. Alhamdulillah hadir beliau, Pak Nizar. Karena beliau merasa bahwa kita berteman, karena dia juga merasa bahwa ya begitulah. Jadi intinya dia hadir, saya cuman minta Pak Bupati bahwa komitmen dari kepala daerah aja bahwa mau dibawakan kemana nih turisme pariwisata di Lingga ini. Lingga, betul. Kita punya yang Indonesia ini nggak punya tempatnya, cuma 2, Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat itu Tugu Katulistiwanya. Kita punya di Lingga. Kita punya di Lingga ya. Tugu Katulistiwa. Punya. Tahu? Saya baru tahu malah. Main-main ke Lingga. Karena selama ini branding yang terbangun itu adalah Pontianak, Bang. Ya kan? Garis Katulistiwa itu di Indonesia yang betul-betul terbranding kan ya. Ya karena mereka mengeksposnya, kita tidak mengekspos. Saya aja baru tahu. Ya, jadi alhamdulillah dengan ada ini kan terbuka informasi, kita bisa saling share di pelabuhan. Pelabuhan yang kita datang ke Lingga ya, bukan ke Dabu. Ke Daik berarti. Ke Daik itu Sungai Tenam kan? Sungai Tenam itu, sebelum Sungai Tenam itu ada Tugu Katulistiwa di kanan, sudah dibuat tangga dan sebagainya, dan tempatnya sudah dibuat, tapi jalan akses di daratnya belum dibuka. Tapi ada. Ini ya, jalan dari akses daratnya, dan kita juga harus komitmen juga untuk buat akses lautnya. Ya pasti. Kan cuma sedikit. Coba dekat aja tuh dari Sungai Tenam tuh ke ini. Ke Dabu. Enggak, ke garis Katulistiwa itu. Dia terpisah pulau. Tidak, sebenarnya dia tergabung, tapi karena terputusnya jalan daratnya, itu jadi akhirnya ini. Tapi dekat sekali. Saya bilang sama itu. Saya malah betul-betul baru tahu. Itu kalau kita jual kan lumayan. Orang pergi ke Pontianak jauh-jauh. Pontianak itu kan cuma nak dapatkan sertifikat ya. Betul. Entah mana sertifikat aku. Waktu 2000 berapa saya ke sana tuh? 2019. Garis Katulistiwa. 2018. Jadi sebenarnya memang itu juga kalau bicara Lingga, ini sebenarnya berjumpa Bang Dedi ini tak cukup 1 jam sebenarnya. Karena saya juga hobi jalan, Bang. Terakhir saya ke Dabu, kita berbincang-bincang dengan kawan-kawan ini di Dabu. Dabu itu kan sebenarnya punya begitu banyak destinasi wisata. Saya bilang, macam mana ketika Covid ini selesai, saya bisa bawa tamu ke sini, saya bilang. Cuma yang jadi perkara, berangkatnya kapal itu kan jam 11. Jam 11, besoknya pagi, Bang, jam 7. Jam 7. Kita kan tak mungkin berlama-lama nih kalau mau jual banyak tempat nih. Nah, yang jadi masalah itu ya itu tadi, bagaimana misalnya berangkat dari Pinang, ini salah satu solusi ya menurut saya. Berangkat dari Pinang tuh jam 7 pagi. Baliknya dari sana itu jam 4 sore atau 5 sore. Artinya ketika kita berkunjung ke sana itu punya waktu yang panjang gitu. Itu bisa kita usulkan, tapi kalau 4 sore Pak, sampai sini jam 7. Sampai sini jam 7. Kan tinggal nginap lagi di sini, keuntungan untuk Tanjung Pinang pula lah. Itu kan jatuhnya kepada spend money, off-stay kan gitu. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Kalau cuma wisatawan cuma datang sehari habis itu dia tak keluarkan duit apa-apa dan tak nginap, sebenarnya tidak. Cuman trafficnya aja, tapi tidak ada mengeluarkan apa-apa untuk UMKM sekitarnya. Tapi kan kalau kami yang pelaku langsung travel agent, agent travel itu mau tak mau kan begitu, Bang. Menjual banyak tempat dengan waktu yang singkat. Macam kita ingatlah, mungkin Abang pernah tahu kunjungan 3 negara. Iya kan? Tiga negara tuh di Thailand berapa? 1 malam, Bang. Karena aksesnya mungkin. Kenapa kita pernah jual 3 negara itu murah? Karena 1 lewat darat. Dia punya akses. Saya pernah jual ke 3 negara itu cuma 3 juta, Bang. 4 hari 3 malam. Ke Thailand. Singapura, Malaysia, Thailand. Tapi kan gaungnya dapat 3 negara gitu, Bang. Secara teknik marketing ya, strategi marketing itu dapat. Hari pertama kita berangkat dari Singapura, one day. Habis Singapura one day, kita makan malam, kita langsung tembak ke Thailand, Bang. Itu cuma 4 hari 3 malam. Bus 13 jam kita lewat Kedah masuk ke Thailand. 1 malam di Thailand itu kan hari kedua. Kita nginap di Thailand, balik lagi ke berarti Thailand di border ya?
di border kayak di Hatnyai. Hatnyai Kan Thailand juga ya, judulnya juga. kan. Tapi perbatasan Malaysia. Bukan masuk ke Pattaya dan sebagainya. Bukan masuk ke Bangkok dan lain-lain. Kan strategi marketing. Ya. Itu yang saya bilang tadi, kalau kita berlakukan di Pinang, yaitu dia di Kepri, cuman sarana dan prasarananya harus mendukung. Gitu. Tapi mungkin gini, kalau kita mau begitu, kita bikin yang bisa aksesnya gampang dulu. Bintan Tanjung Pinang. Kalau Bintan Tanjung Pinang kan tak ada masalah. Ya, gitu. Bintan Batam, Tanjung Pinang Batam. Yang sudah kita jalan itu sebenarnya Batam, Pinang, Bintan itu udah jalan, Bang. Ya. Tapi kan yang lain, maksud saya gini, saya bercita-cita suatu saat saya bisa jual tuh Kepri 1 week misalnya. Oh iya. Kayak harus gitu. Itu yang kita hitung waktu 1 hari di Lingga. Jadi pada saat lamanya mereka datang ke sini, kita dapatkan leg of stay-nya, kita dapatkan spend money-nya berapa itu kan. Kita bicara tentang Kepri ya, tidak bicara per daerah tadi, Bang. Itu dia. Jadi one week di Kepri itu saya rancang seperti itu. Jadi itulah yang tadi balik lagi kepada yang saya bilang koridor itu. Mereka tidak akan mau sama dalam satu tempat, tidak mau sama, dia harus ada yang berbeda. Iya, pasti. Kalau dia pergi ke Bintan dengan ke Batam sama, apain kalian ngajak saya ke sini? Itu yang harus kita kemas. Betul. Supaya ke Tanjung Pinang nih dapat ya, kita pergi ke Penyengat, dapatlah budayanya, dapat bahasanya, wisata religi segala macam dan kan? sebagainya. Ke Bintan wisata alamnya luar biasa. Kita tak kalah dari Bali. Betul. Habis dari Bintan mungkin ke Batam wisata belanjanya. Habis itu kita bawa lagi ke Lingga wisata bawah air misalnya. Wisata laut. Tapi memang tak begitu ini ya. Tapi kalau yang bagus itu ya tetap di Natuna Anambas. Cuman kan itu mungkin aku rasa mungkin cuma bikin ini tersendiri. Natuna Anambas itu karena terkait tadi kan sarana dan jarak prasarana. Tempuhnya jauh. Nah, itu Bang, saya bermimpi satu-satu travel saya itu bisa seperti itu. Iya, gitu. harus. Memang mimpi harus besar. bisa harus belakang. Nah, salah satu solusinya saya bilang tadi, saya diskusi kedai kopi lah dan kawan-kawan di Dabu. Pemerintah Kabupaten Lingga kalau mau ya walaupun 1 malam kan udah dapat hotel, Bang. Hotel makan gitu. Sama orang belanja di sekitar hotel. Karena tadi kita balik lagi kita bicara tentang Kepri gitu. Jadi semuanya dapat. Berangkat jam 7 pagi dari Pinang, sorenya berangkat jam 4. Otomatis orang tak bisa balik. Itulah yang dicanangkan oleh Pak Gubernur dengan misinya adalah cross cutting. Jadi pikirkan bersama. Pikirkan bersama antara dinas, misalnya itu kan terkait dinas perhubungan. Betul. Habis itu kalau misalnya jalanan tadi yang kita kaitkan dengan daerah Setumu itu PU atau Perkim ya, karena itu jalan permukiman ya, bukan jalan raya besar. Kalau yang di Setumu. Nah, itu kan harus bukan satu bersinergi. Tidak satu tempat, tidak satu dinas. Kita nih pariwisata cuma mengusulkan. Cuma kalau misalnya orang dinas itu tidak fokus juga susah juga. Dia harus duduk bersama satu meja. Memang harus sama-sama fokus ya, Bang. Dan kita memang harus akui kita Kepri hidup dari pariwisata. Kita harus akui itu. Dan kita juga masuk nomor 2 terbesar kan di Indonesia setelah Bali. Jakarta di bawah kita ya. Itu kan traffic ya. Traffic. Tapi kalau yang hitungan pengeluaran uang sama length of stay-nya kalah kita. Jauh. Karena balik lagi. Tapi kalau trafficnya kalau bicara tentang Singapura datang cuma sehari kan hitungannya kan orang masuk juga. Betul. Jadi makanya macam mana supaya meningkatkan itu, bukan hanya orang datang beli kecap balik. Atau beli apa namanya bilis balik. Tapi nginap 1 malam aja udah berapa gitu ya? Karena itu kan dari data BPS itu sekitar 1,5 hari cuman yang masuk ya. Yang masuk. Masalah penginapan okupansinya ya. Gitu. Jadi makanya itulah yang kita harus pikir bersama. Jadi mudah-mudahan kalau ada waktu dan kesempatan nanti kita juga kayaknya harus juga duduk bersama-sama juga dengan kawan-kawan lainnya. Tapi bukan untuk kita akan bertukar pikiran, tapi jangan memaksakan pikiran. Bertukar pikiran, jangan paksakan kemauan. Jangan paksakan kemauan. Kadang-kadang kawan-kawan gitu nih, ada lah yang memaksakan kemauan diri dia. Kalau gitu, kata orang kita nak kata dia. Itu jadi kalau kita lebih kepada sharing, kita sama-sama memikirkan macam mana jalan keluarnya. Saya tugas apa, awak tugas apa.
Itu lebih enak. Oke. Balik lagi masalah destinasi. Ya. Saya mungkin kalau ini abang pasti tahu. Rumah apa Pondok Sekatap. Itu kan bagian dari destinasi. Saya cerita dengan Bang Nizar, Bang Husni Nizar, itu bisa menjadi nanti ketika COVID ini sudah buka, termasuk yang mendukung outbound provider saya, Bang. Karena kan dia punya lahan ya, maksudnya punya tempat yang luas gitu. Nah itu kan ada mangrove. Mangrove itu bisa di-create sebenarnya. Bisa. Itu makanya saya bilang selama COVID ini banyak yang destinasi terbuka. Itulah apa orang melihatnya susahnya aja COVID, tapi harusnya kan dibalik kesusahan itu pasti ada sesuatu. Tuhan titipkan ini kau harus buat ini, kau harus buat ini. Cuma memang nak buat ini buat itu kan bukan pakai cakap aja. Butuh dana juga. Ya. Tugas pemerintah lagi. Ya itu tuh, tapi udah dibuat bahwa kerjasama antara kita dan kita juga punya sharing dana di Bang Rio sampai akhirnya dia memberikan untuk UMKM kan. Benar. Jadi jasa. Tinggal bayar aja lah berapa pinjam, tak payah balikkan bunga kan gitu kan. Itu langkah-langkah dan harus ini kan harus kita jalankan. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama bangkit lah. Jadi dari awal tahun 2021 ini kita sudah mencanangkan bahwa pariwisata Kepri bangkit. Walaupun terakhir ujung-ujungnya naik turunnya tetap fluktuatifnya tadi kasus COVID itu susah jadi, juga. Kalau tapi kita tetap optimis, sama seperti Pak Kades juga optimis, saya optimis. Cuma optimis kita bukan hanya dari cakap saja, tapi kita macam mana sampaikan kepada kawan-kawan, duduk bersama satu meja, macam mana supaya ini dan supaya itu terjadi kita harus saling koordinasi by WhatsApp, by apa. Jadi apa yang nak dibuat? Oke, apa yang bisa kita bantu? Tinggal dipertimbangkan lagi ya, sama-sama membangun ya. Baik, sebelum kita tutup nih podcast nih Bang, ini kan kita sama-sama. Kalau saya juga optimis Bang. Saya optimis sekali ketika begitu buka border, ini bakal menjadi banjir bagi kita nih. Kalau kita tak siapkan kanal-kanal pariwisata kita, wah kacau, bisa kewalahan. Termasuk armada Bang. Armada kita untuk bus ya, untuk darat itu kan sekarang saya tengok berkurang. Nah ini mungkin perlu saran saya ke pemerintah juga, tengok-tengok juga nih. Begitu border buka, tamu masuk jangan berkayuh sampan pula gitu ya. Kalau laut saya yakin untuk Batam, Pinang segala macam saya yakin lah. Tapi kalau darat saya tengok udah banyak bus-bus yang keluar dari Pulau Bintan Bang. Dijual. Iya. Karena tak bisa bayar angsuran Bang. Cuman lagi. Ini mungkin perlu kita pikirkan juga. Ya. Mudah-mudahan kita bekerja sama dan pemikirannya semua yang terkait. Betul. Karena pariwisata ini dari saya kuliah dulu sampai hari ini juga saya masih memegang bahwa pariwisata bukan disiplin ilmu yang bisa berdiri sendiri. Dia harus didukung oleh semua pihak. Mau itu masyarakat, mau itu. Karena masyarakat itu penting juga karena dia menjaga daerahnya. Betul. Keramahannya, sikapnya semua menentukan. Jadi orang datang pun dia tidak kecewa dengan orang datang gitu. Kalau misalnya orang kita tak bersahabat kan tak sedap juga. Begitu dia balik sana terus saya datang sana lah. Orang sana bukan layan sama kadang-kadang harga makan hari ini dengan makan besok beda hari ini. Nah, itu yang harus harus edukasi ya. Nah, itu kayak seperti itu kan harusnya mungkin di sprindaknya masalah harga dan sebagainya. Banyak terkait. Memang kompleks. Makanya saya bilang pariwisata itu hajat hidup orang banyak, Bang. Segala macamnya kompleks di situ gitu. Jadi mulai dari makan, mohon maaf nih, mulai dari dia tidur sampai dia bangun, tidur lagi semuanya hajat hidup orang banyak kan. Begitu dia nginap di hotel, ada pegawai-pegawai hotel yang harus digaji. Ganti spray kan. Ini tukang ganti spray kan di dalam itu. Bellboy yang angkat barang dia. Nah, itu kan sekarang kan berkurang kan, kasihan. Sekarang kita ya itu mudah-mudahan kita amin. Setelah ini ya mungkin langkah pertama pemerintah setelah travel bubble. Kita beberapa kayak misalnya contoh ada beberapa kegiatan kita yang event-event terdekat itu kayak hari Jumat ini kita dukungan kepada musisi-musisi yang terdampak yang lama-lama mati suri juga. Kasihan mereka juga punya keluarga dan sebagainya. Habis itu nanti kita mungkin ada festival mancing di Benan. Di Benan ya. Benan tanggal 25. Habis itu di Batam, di Sembulang juga ada olahraga pariwisata mungkin voli atau apa gitu. Habis itu
rangkaian daripada ngamen yang ada beberapa mall di Batam itu, dia akan ke Pinang. Nah, itulah dengan diadakan di TCC Mall. TCC Mall. Jadi dia visit ke sini juga. Iya, gitu. Karena yang berdekatan ya. Dan dia rata-rata mainnya mall ke mall gitu. Jadi makanya itulah yang itu. Tapi ya saya mengajaklah kepada kawan-kawan kita stakeholder pariwisata di Tanjung Pinang, karena kita di pusat ibu kota kita di Tanjung Pinang khususnya, sama umumnya kepada seluruh Kepri, bahwa kita harus sama-sama macam mana bisa memutar otak untuk buat jangan kita menunggu sampai border dibuka baru kita nak siapkan. Apa yang kita bisa buat sekarang, kita buat sekarang. Buat apa yang bisa dibuat dulu ya. Ya, betul. Memang jangan buat apa yang bisa dibuat bodoh aja. Sangka tak bisa dibuat lagi, buat bodoh aja. Ya, tapi ada yang quote yang menarik itu yang selalu setiap podcast saya sampaikan adalah kita harus bisa membuat sedikit lebih baik, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kita bikinnya tuh harus berbeda. Daripada lebih baik ya. Ya, kalau kita lebih baik orang tidak akan notice, tidak akan memperhatikan. Tapi kalau kita bikin beda, pasti orang akan datang kembali. Betul. Contoh di laut kita lebih bagus daripada laut yang orang gembar-gemborkan di Sulawesi, apa namanya? Di Morotai. Ya pokoknya ada beberapa tuh ya. Termasuk Raja Ampat, Bunaken. Kita punya lebih bagus, tapi kita punya lebih bagus, tapi beda suasananya. Itu bisa kita jual, tapi promosi kita aja kurang. Betul. Padahal itu juga benda. Sebenarnya itu juga, tapi macam mana kita mengemasnya. Jadi makanya kita harus bikin sedikit lebih beda lah. Apa yang kita bisa bikin, itulah kawan-kawan kita bisa duduk bersama. Karena kalau satu otak aja tak akan mungkin mampu. Jadi kalau banyak otak dan banyak benda yang dapat dipikir. Banyak. Mudah-mudahan itu bisa kita. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada hanya lebih baik. Itu dia. Tapi memang pariwisata memang harus berbeda, Bang. Karena orang kalau misalnya macam saya lah sekarang kita sudah punya Budatido. Tahu tak Budatido yang di Uban? Itu persis yang ada di Hatnya ya, Bang. Di Hatnya itu kenapa orang pergi ke Hatnya? Cuma nak tengok Budatido aja. Mungkin terkesan kayaknya tak bagus kalimatnya. Tapi cerita di balik destinasi itu kadang dilebih-lebihkan. Itu membuat orang tertarik. Iya, pariwisata memang menjual cerita, Bang. Ya. Dan mungkin bisa aja pada saat di cross check, bisa aja itu masih agak jauh dari kebenaran, ya. Memang. Tak bisa bahasa yang bohong nih. Dia hanya kamuflase bahasa. Ya. Macam di pantai Samila Beach, Samila Beach masih di Hatnyai juga. Itu ada satu pantai namanya Samila Beach, terkenal betul di sana. Yang diceritakan apa? Di situ ada satu putri duyung, patung putri duyung. Putri duyung ini diceritakan di dalam sejarahnya, dia menanti seorang pria. Waktu dia ada seorang pria atau lelaki. Waktu dia di pantai datang putri duyung nih. Putri duyung ini minta dinikahi. Si laki-laki izin ke mak dia balik ke rumah. Sampai detik itu tidak balik-balik juga. Sampailah dibuatkan patung. Itu cerita dia gitu aja. Dan satu lagi saya juga berpesan juga kepada kawan-kawan yang memiliki destinasi, bikinlah pelang dengan cerita. Historisnya ya. Saya beberapa waktu lalu pergi ke Makam Badang. Makam Badang di Karimun. Badang itu kan manusia perkasa yang besar loh biasa ya. Saya sampai sana tidak ada satu pun pelang yang menceritakan secara singkat bahwa Badang itu siapa, kapan dia tinggal dan kapan dia wafat, dan apa ceritanya, walaupun dengan singkat. Itu yang diinginkan oleh wisatawan yang datang. Ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Inggris. Betul. Jadi itu yang kita kurang. Padahal sederhana sebenarnya, cuma bikin pelang aja ataupun ini cerita singkat ya. Kan itu yang ingin diketahui orang kan? Di luar, di Malaysia, Singapura ataupun Thailand sekalipun pasti ada cerita walaupun kita tak paham bahasa. Saya salah satu orang yang rajin membaca benda itu. Jadi kemana saya pergi, saya pasti baca. Makanya tadi saya tahu cerita yang saya sambil habis tadi, karena saya membaca, Bang. Orang datang ke situ sambil lewat aja, bahwa tak ada yang dibaca. Tidak ada yang diketahui dia. Ya, jadi itu yang harusnya mulai sekarang dibuatlah pelan-pelan. Jadi sebenarnya sederhana sih. Tak banyak juga besar biayanya untuk anggaran bikin cerita di
satu destinasi. Tinggal kemauan aja lagi. Ya, tambah-tambah sedikit lah. Luar biasa. Bang, jadi terima kasih nih. Kita cerita-cerita tentang nih, kalau nak cakap pariwisata nampaknya tak habis-habis. Apalagi nih kalau kita nak bicara Kepri, luar biasa ya. Yang penting saat ini kita optimis. Nanti suatu saat COVID ini, mungkin saya yakin COVID agak sulit untuk selesai. Tapi segala remeh-temehnya pasti akan selesai, Pak. Amin. Itu saya yakin itu. Dan border buka, kita semua siap. Harus siap. Karena pasti akan terjadi. Mungkin 2 bulan lagi, mungkin 3 bulan lagi, setahun lagi, kita tak pernah tahu kan. Mungkin ya nanti kalau saya yakin travel bubble nanti berhasil, pasti akan ada tindak lanjut. Merembet kepada di luar daripada travel dari lokasi itu. Mudah-mudahan sampai ke situ. Karena kan ketika orang kan kalau disebut bubble ini, karena dia hanya di situ saja, gelembungnya aja, jadi koridornya aja, di situ aja. Tapi kan orang punya keinginan keluar daripada koridor itu. Itu pasti akan jadi suatu. Sama macam ini, diberikan semuanya tapi kita di rumah aja. Percuma. Kita enggak juga keluar juga. Minimal nak tengok taman bunga sebelah. Iyalah, jiran bunga ke. Oke. Baik, terima kasih Pak Dedi, luar biasa. Mungkin satu pesan dari Pak Dedi ke kawan-kawan stakeholder dan seluruh masyarakat Kepri yang terlibat di pariwisata mungkin. Ya, mungkin itu saja, bahwa alhamdulillah kita bisa podcast hari ini supaya kita bisa terbuka mata kita bahwa Kepri ini luar biasa sebenarnya, sama seperti daerah lain. Tak kalah. Jadi yang saya tekankan adalah pariwisata Kepri itu bangkit. Insya Allah. Bangkit. Tetap harus bangkit, karena kalau tidak, bagaimana nasib kawan-kawan kita yang hari ini yang bergerak di bidang pariwisata ya. Insya Allah. Kita lihat pun sekarang udah mulai pelan-pelan, walaupun merangkak merayap, udah mulai berjalan semua ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Dedi. Semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga wabah segera berlalu. Amin. Dan kita kembali seperti semula, semakin bangkit, semakin lebih baik. Pak Dedi, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.